Shalom, Jemaat Tuhan, kita akan kembali merenungkan refleksi Gema kita yang diambil dari Keluaran 28. Saya tidak membaca secara menyeluruh, saya hanya baca ayat yang pertama hingga yang kelima. Saudara harap membaca dan memperhatikan dengan baik secara menyeluruh Keluaran 28 ini. Sebelumnya kita masuk ke dalam doa. Tuhan, terima kasih kesempatan indah kami boleh kembali diberi waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu kami serahkan waktu ini, berbicaralah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita perhatikan ayat yang pertama hingga yang kelima, saudara. Engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku. Harun dan anak-anak Harun yaitu Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu sebagai perhiasan kemuliaan. Haruslah engkau mengatakan semua orang yang ahli yang telah kupenuhi dengan roh keahlian membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Inilah pakaian yang harus dibuat mereka. Tutup dada, baju efod, gamis, kemeja yang ada raginya, serban dan ikat pinggang. Demikianlah mereka harus membuat pakaian kudus bagi Harun, abangmu, dan bagi anak-anaknya supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Untuk itulah haruslah mereka mengambil emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kemisi dan lenan halus. Saudara, demikian pembacaan firman Tuhan kita. Saudara silakan betul-betul memperhatikan secara menyeluruh pasal ke-28 ini. Nah, saudara-saudara, jika kita memperhatikan keadaan saat ini, saudara, ketika orang-orang datang beribadah kepada Tuhan, kita akan menemukan ada begitu banyak sekali orang-orang yang datang beribadah dengan menggunakan pakaian yang kurang tepat atau kurang pantas untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kita menemukan ada orang-orang yang berpakaian begitu minim, saudara, sehingga mungkin membuat ketidaknyamanan bagi jemaat yang lain. Nah, saudara, zaman sekarang orang tidak peduli lagi tentang pakaian yang akan dipakai untuk datang beribadah kepada Tuhan. Padahal saudara, hal ini harusnya menjadi perhatian kita bersama bahwa betapa pentingnya kita memperhatikan bagaimana tata cara berpakaian kita ketika kita datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Saudara, dari bagian firman Tuhan yang kita perhatikan tadi atau yang kita baca tadi, saudara, kita akan melihat bahwa untuk masuk ke dalam kemah suci Allah, itu harus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Karena kemah suci merupakan tempat di mana kita datang kepada Allah untuk apa? Untuk mempersembahkan persembahan syukur, untuk mengadakan pendamaian bagi dosa-dosa mereka, khususnya orang Yahudi pada masa itu, saudara, dan untuk mereka bertemu dengan Allah. Dan tentunya yang akan melaksanakan tugas di dalam pelayanan, di dalam kemah suci ini adalah orang-orang yang dipanggil khusus oleh Allah untuk melayani sebagai imam di kemah suci. Yaitu dalam bagian firman yang kita baca tadi, Harun dan anak-anaknya, yaitu Nadab, Abihu, Eleazar maupun Itamar. Saudara, mereka memiliki hak istimewa untuk melayani di kemah suci, tempat di mana Allah berdiam pada saat itu. Dan ini adalah panggilan yang datang dari Tuhan. Seorang imam, saudara, tidak akan pernah mengangkat dirinya sendiri untuk apa? Untuk memegang jabatannya pada waktu itu. Untuk itulah, saudara, segala sesuatu yang mereka lakukan itu harus betul-betul sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Termaksud, saudara, kita melihat di dalam tata cara berpakaian mereka. Tuhan menentukan pakaian khusus yang harus dikenakan oleh para imam pada waktu itu, saudara. Karena itu mari kita lihat, saudara, berikutnya apa yang harus mereka gunakan, saudara. Kita perhatikan bersama-sama. Baik, saudara, pakaian ini kita lihat dengan baik-baik ya, saudara. Itu dibuat dengan hati-hati oleh tangan manusia yang dikaruniai bakat oleh Tuhan untuk mengerjakannya. Yang Tuhan sudah berikan talenta khusus, saudara. Alkitab, saudara, kalau kita memperhatikan bacaan kita atau di dalam Keluaran pasal 28 ini memakai kata penting yang mau menggambarkan kondisi pakaian yang harus dipakai atau yang pantas, yang patut dipakai oleh para imam pada waktu itu. Yaitu seperti apa, saudara? Pakaian yang kudus, semarak, mulia. Kita bisa lihat di dalam ayat yang kedua dari apa yang sudah kita baca tadi. Nah, saudara,
Pakaian tersebut harus mereka pakai saat melaksanakan tugas menyelenggarakan kebaktian di tempat yang kudus. Selain imam, orang lain saudara dilarang untuk memakai pakaian tersebut. Karena pakaian ini yang dikenakan imam itu mau menunjukkan bahwa seluruh tugas yang dilakukan itu adalah satu tugas yang kudus. Tugas yang khusus saudara yang diberikan Allah. Termaksud dalam hal menyalakan lampu, mempersembahkan korban di atas mezbah, itu harus dikerjakan oleh imam. Panggilan imam yang agung itu ditunjukkan oleh perhiasan yang begitu semarak dari pakaian yang mereka gunakan, yang memang Allah tentukan saudara bahan-bahan yang akan dipakai dan orang yang akan menjahit atau membuat pakaian tersebut. Pakaian imam itu betul-betul merupakan satu pakaian yang begitu indah. Pakaian yang boleh dikata menjadi pakaian yang terbaik di Israel pada saat itu. Bayangkan saudara, pakaian itu dibuat dari linen putih, dihiasi dengan benang warna-warni, saudara. Warna pakaian itu sama dengan warna kemah suci. Dan kita bisa perhatikan kesamaan bahan yang digunakan oleh para imam. Ada emas, kain ungu tua, dan kain ungu muda, kain kermisi, linen halus dengan bahan untuk membuat kemah suci. Saudara bisa lihat di dalam pasal 26 ayat yang pertama. Di sini mau menggambarkan kekudusan, keindahan, dan kemuliaan Tuhan begitu nyata melalui pakaian para imam pada waktu itu. Karena mereka melayani di tempat kudus Allah. Nah saudara, istilah kudus di sini, istilah semarak atau indah dan mulia, itu juga mau menggambarkan tentang apa saudara? Tentang sifat keilahian daripada Tuhan itu sendiri. Tuhan itu suci, Tuhan itu sangat mulia, Tuhan itu juga begitu indahnya. Tidak ada yang lebih indah bagi jiwa kita daripada saudara kita merenungkan kesempurnaan Allah yang begitu luar biasa. Oleh sebab itu saudara, jika Allah adalah suci, indah, dan mulia, maka saudara kita sudah seharusnya memperhatikan dengan sungguh bagaimana sikap kita, terutama cara berpakaian kita ketika kita datang kepada Allah. Kita tidak boleh datang kepada Allah di rumah Tuhan dengan sembarangan, saudara. Kita tidak boleh datang ke rumah Tuhan dengan sikap yang tidak sungguh untuk mencari Dia. Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, orang-orang yang telah menerima anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Sebagai orang-orang yang telah begitu dipelihara oleh Tuhan, begitu disertai oleh Tuhan, maka sudah seharusnya saudara, kita menunjukkan sikap yang hormat kepada Dia, sikap yang serius saudara untuk mencari Dia, mulai dari cara berpakaian kita yang harus kita perhatikan, mulai dari bagaimana kita masuk di dalam ibadah, kita mempersiapkan hati kita, karena kita akan bertemu dengan Tuhan kita. Karena itu saudara, jika selama ini kita menganggap enteng, menganggap remeh, bagaimana cara berpakaian kita untuk datang ke rumah Tuhan, maka kita harus belajar untuk berubah saudara. Para imam pada waktu itu begitu diperhatikan dengan detail, begitu diatur dengan begitu rupa oleh Tuhan untuk menggambarkan siapa Allah, siapa Tuhan itu sesungguhnya. Maka demikian pun dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita menghormati Dia. Kita mengagungkan kekudusannya, kemuliaannya, dan keindahannya melalui kesiapan kita juga di dalam kita datang beribadah kepada Tuhan melalui pakaian, sikap kita, sehingga saudara, ibadah kita dapat berkenan kepada Tuhan. Bahkan kita boleh menyenangkan hati Tuhan melalui seluruh kesiapan kita. Bukan hanya hati, pikiran, dan jiwa kita, tetapi juga melalui bagaimana kita mempersiapkan pakaian kita di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Karena itu mari saudara, kita belajar untuk melakukan firman Tuhan ini, supaya melalui apa yang kita lakukan, sekali lagi kita dapat memancarkan sifat-sifat keilahian Allah yang begitu luar biasa. Dia indah, Dia kudus, Dia mulia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bagaimana kami harus bersikap mempersiapkan diri, terutama pakaian kami ketika kami datang beribadah kepada Tuhan. Biarlah isi hati dan pikiran kami tergambar melalui
persiapan kami yang sungguh ketika kami mau datang beribadah kepada Tuhan, sehingga kami boleh menyenangkan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian refleksi Gema kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.